Who are you? What have you done with Sword? I'm Hela. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur momen-momen dalam Marvel Cinematic Universe yang membuat para penggemarnya marah. Peringatan, akan ada spoiler di depan. Sometimes family doesn't see eye to eye. Nomor 10, Quicksilver dan Scarlet Witch bukanlah mutan. Please, don't do this. What choice do we have? Memasukkan para mutan ke dalam MCU memanglah tidak mudah. Banyak penggemar ingin melihat X-Men bergabung dengan Avengers. Dan ketika MCU memperkenalkan Scarlet Witch dan Quicksilver, harapan itu menjadi semakin besar. Sayangnya, Wanda dan Pietro mendapat perlakuan yang kurang memuaskan di MCU. Status mereka sebagai mutan dihapus dan mereka disebut sebagai Miracles. Sooner or later, they will meet the twins. It's not a world of spies anymore, not even a world of heroes. This is the age of miracles, Doctor. Bahkan, latar belakang keluarga mereka juga diubah. Biasanya, Magneto adalah ayah mereka. Tetapi, hal itu tidak berlaku di sini. Memang, saat itu Marvel belum memiliki hak penuh atas X-Men. Tetapi, mengabaikan identitas asli karakter tersebut membuat para penggemar kecewa. Mungkin satu-satunya keajaiban di sini adalah bagaimana Scarlet Witch tetap menjadi karakter yang sangat populer meskipun mengalami banyak perubahan. Nomor 9, Kepala CGI, Thor Love and Thunder. Thor? Can you see me? Floating head alert. Jika kamu selalu ingin melihat kepala melayang di film Thor, selamat. Mungkin adegan ini membuatmu senang. Sayangnya, efek itu terlihat sangat aneh. Anak Heimdall, Axel, menyampaikan pesan kepada Thor dan timnya tentang Gore. Tapi kami yakin banyak yang tidak memperhatikan isi pesan itu karena CGI-nya yang sangat buruk. Film dengan anggaran jutaan dolar seharusnya tidak terlihat seperti efek murahan, tanpa bermaksud menyinggung tim visual effect, tetapi hasilnya memang mengecewakan. Bahkan ada versi yang sudah diperbaiki di Disney Plus, tetapi tetap saja hasilnya tidak jauh lebih baik. Adegan ini menjadi salah satu alasan mengapa Thor Love and Thunder dianggap sebagai titik lemah dalam franchise MCU. I need you to focus and hold out your hand. Okay, good. Now focus. Close your eyes. Nomor 8, Howard the Duck dan Tracy Lewis memiliki anak. What if? That's happy hour. Want some half-price nachos? Okay, fine, Duck. But this is not a date. Bagaimana jika seorang wanita manusia dengan seekor bebek memiliki anak? Serial What If memang memiliki banyak konsep menarik. Tetapi kami tidak yakin siapa yang ingin melihat skenario aneh seperti ini. Episode di mana Tracy Lewis memiliki anak dari Howard the Duck pasti akan membuat banyak orang bingung, apapun sudut pandangnya. Skenario ini terjadi di episode keempat musim ketiga di mana anak mereka, Birdie, lahir. Ini adalah alur cerita yang benar-benar aneh dan mengingat konsep What If yang bisa mengeksplorasi banyak kemungkinan, hal ini terasa mengecewakan. Dari semua kemungkinan cerita unik yang bisa mereka buat, mengapa justru memilih yang satu ini? Did you do the bottle? You're supposed to do the bottle. No, the bottle's fine, Howard. It's way too hot. You can't give a bottle that hot. The blanket shades the color. Oh, yeah, why we get her this color? Nomor 7, Kang the Conqueror dikalahkan oleh Ant-Man. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Kang seharusnya menjadi ancaman besar berikutnya di MCU. Tapi cukup mengejutkan melihat bagaimana dia justru dikalahkan dengan begitu mudah dalam pertarungannya melawan Ant-Man. Dalam Quantumania, Scott dan Hope Van Dyne mendorong Kang ke dalam inti mesin multiversal yang akhirnya mengalahkannya. Adegan pertarungannya memang keren, tetapi hasil akhirnya sangat mengecewakan.
Banyak penggemar yang tidak suka dengan kenyataan bahwa penjahat super selevel ini bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Meskipun masih ada banyak varian Kang yang mengancam, seharusnya Kang ini adalah versi utama yang paling kuat. Jika MCU ingin menghadirkan Kang lagi, dia akan tetap dikenal sebagai orang yang dikalahkan oleh pria yang berbicara dengan semut. Maaf, tapi itu benar-benar mengecewakan. And that everyone would die if he didn't get out. Wait, so did I just kill everyone? Is everyone gonna die because of me? Nomor 6, Rhodey adalah Skrull, Secret Invasion. Invasi Skrull yang sudah lama dinantikan ternyata mengecewakan. Sepanjang serial ini berjalan, banyak spekulasi tentang karakter favorit penggemar yang mungkin ternyata adalah seorang Skrull. Akhirnya terungkap bahwa Rhodey adalah seorang Skrull. Namun, banyak penggemar tidak puas dengan cara pengungkapan yang terasa tidak jelas. Kapan tepatnya Rhodey digantikan? Apakah dia sudah menjadi Skrull sejak Endgame? Apakah Rhodey yang asli bahkan tahu bahwa Tony Stark sudah meninggal? Plot twist ini terasa dipaksakan dan tidak meyakinkan. He and other world officials are being kept in pods beneath the Skrull compound. You nuke that, you nuke them. Please tell me this isn't true. Are you listening to this insanity? Of course it isn't true. Sepertinya serial ini butuh kejutan besar dan Rhodey dipilih untuk mengisi peran itu. Padahal Secret Invasion seharusnya bisa menjadi adaptasi yang seru dari kisah ikonik di komiknya. Sayangnya, hasil akhirnya justru membosankan dan gagal memenuhi ekspektasi. Nomor 5, Ralph Bonner yang mengecewakan, WandaVision. Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? She recast Pietro? Meskipun WandaVision masih tergolong sukses, ada beberapa momen yang memecah belah pendapat penggemar. Yang paling kontroversial adalah ketika identitas karakter misterius yang diperankan Evan Peters akhirnya terungkap. Banyak penggemar awalnya mengira bahwa dia kembali sebagai Quicksilver di semesta Fox. Apakah ini berarti X-Men akan bergabung ke MCU? Sayangnya tidak. Ternyata dia bukanlah Pietro dan semuanya hanya jebakan. Evan Peters sebenarnya hanya berperan sebagai seseorang bernama Ralph yang nama belakangnya bahkan terdengar seperti lelucon kekanak-kanakan. Ralph Boner? Boner. Banyak penggemar kecewa karena WandaVision sengaja membangkitkan spekulasi besar hanya untuk membuang potensi besar aktor ini demi lelucon yang tidak lucu. Hey, don't sweat it, sis. It's not like your dead husband can die twice. Nomor 4, Star-Lord mengacaukan segalanya, Avengers Infinity War. I thought you'd be hard to catch. For the record, this is my plan. Got so strong now, huh? Sulit menjadi penggemar Star-Lord di tahun 2018. Banyak orang yang menyalahkannya atas kejadian jentikan Thanos. Saat Thanos terdesak oleh Iron Man dan tim pahlawannya, mereka hampir berhasil melepaskan Infinity Gauntlet dari tangannya. Namun, ketika Star-Lord mengetahui bahwa Thanos telah membunuh Gamora, dia menyerang sang Mad Titan. Kemarahannya memberi Thanos kesempatan untuk kembali mengendalikan keadaan dan melawan balik. Para penggemar terpecah dalam menanggapi momen ini. Kesedihan Star-Lord memang bisa dimengerti, tetapi juga dia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Beberapa orang juga merasa bahwa reaksi ini tidak sesuai dengan karakter Quill. Apapun pendapatnya, tindakan Star-Lord menyebabkan para pahlawan kehilangan segalanya. Steady, Quill. Oh, man. Nomor 3, alasan mengapa Fury kehilangan matanya, Captain Marvel. So is it true that the Kree burned your eye out because you refused to give them the Tesseract? I will neither confirm nor deny the facts of that story. Bagaimana Nick Fury kehilangan matanya adalah misteri yang sangat dinantikan para penggemar. Tetapi terkadang teori penggemar jauh lebih menarik daripada kenyataan yang kita dapatkan. Menjelang akhir film Captain Marvel, Nick Fury muda dengan santai menggendong Goose, alien berbahaya yang tampak seperti kucing. Namun ternyata kucing ini punya cakaran mematikan. Goose lah yang membuat Fury kehilangan penglihatan di mata kirinya.
Those bad guys still in there somewhere. Oh, mother! Ini bukanlah jawaban yang diharapkan penggemar. Captain America The Winter Soldier memberikan kesan bahwa Fury kehilangan matanya karena sebuah pengkhianatan besar, tetapi ternyata hanya karena cakaran kucing. Benar-benar mengecewakan. Nomor 2, Steve mencium Sharon. Captain America Civil War. When I came out of the ice, thought everyone I had known was gone. When I found out she was alive, I was just lucky to have her. Sekilas tidak ada yang salah dengan Captain America yang berbagi momen romantis dengan Sharon Carter. Tapi setelah menyadari bahwa Sharon adalah keponakan Peggy Carter, cinta lama Steve dari Perang Dunia Kedua, semuanya jadi terasa aneh. Beberapa penggemar menganggap ini bukan masalah, tetapi banyak yang merasa tidak nyaman dengan keputusan Steve untuk berpindah dari satu wanita di keluarga ini ke wanita lainnya. Hal ini juga semakin aneh karena ciuman itu terjadi tidak lama setelah pemakaman Peggy. Dan jika melihat kembali setelah Endgame, semuanya terasa semakin membingungkan karena Steve akhirnya kembali ke masa lalu dan hidup bersama Peggy. Perjalanan waktu yang ia lakukan semakin memperjelas bahwa hubungan Steve dan Sharon memang tidak pernah punya masa depan. Plant yourself like a tree. Look them in the eye and say no. You move. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, twist Mandarin yang mengecewakan. Iron Man 3. You don't know where I am. And you'll never see me coming. The Mandarin awalnya tampak seperti penjahat super yang sangat berbahaya ketika diperkenalkan di Iron Man 3. Ia terlihat mengancam, misterius, dan mematikan. Tapi di pertengahan film, kita mengetahui bahwa semua itu hanya tipuan. Mandarin yang kita kira asli ternyata hanyalah seorang aktor gagal bernama Trevor Slattery. People have been hurt. They lied to me. This is the Mandarin? No, it's embarrassing. Hi, Trevor Slattery. Meskipun beberapa penggemar akhirnya bisa menerima karakter Trevor seiring berjalannya waktu, awalnya ia mendapatkan respons yang sangat negatif. Para penggemar kecewa karena MCU mengubah salah satu musuh terbesar Iron Man menjadi bahan lelucon. Meskipun akhirnya kita mendapatkan versi Mandarin yang lebih serius, kita tetap tidak pernah melihatnya bertarung melawan Tony Stark. Sebuah kesempatan besar yang terbuang sia-sia. He gave his figurehead the name of a chicken dish. And it worked. America was terrified of an orange. Apakah ada momen kontroversial MCU yang kami lewatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.